formasi bendera untuk menambah koleksi di playlist belajar analisa teknikal. Teman-teman juga bisa saksikan nanti, jangan di skip ya, dilihat, karena formasi ini sesuai namanya, formasi bendera. Jadi bentuknya mirip-mirip tiang ada benderanya ya. Teman-teman tinggal cek, karena formasi tiang bendera ini bisa berarti naik, bisa berarti turun. Yang paling penting fokuskan di benderanya. Kalau mau naik berarti harus miringnya ke atas. Kebalik. Kalau mau naik miringnya benderanya harus agak ke bawah. Kalau mau turun miringnya benderanya harus ke atas. Gambarannya seperti apa? Simak langsung ya. Cek. Oke, gambarannya seperti ini ya, bear flag pattern ya. Pola bendera penurunan, koreksi ini seperti ini ya. Seperti yang saya omongkan di awal, turun didului dengan harga turun, dan ini benderanya condong ke atas ya, condong ke atas, biasanya sejajar garisnya, terus diikuti dengan penurunan kalau tembus konfirmasi. Dan yang bull flag pattern sebaliknya, didahului dengan pergerakan harga naik, terus turun dulu membentuk garis miring ke bawah, bendera miring ke bawah, kotak ya, persegi panjang ke bawah, terus ketika nembus ininya resisten trendline-nya melanjutkan kenaikan. Teorinya seperti ini, gambarnya rapi ya teorinya, tapi kita langsung cek aja kalau misalnya di yang beneran, chart beneran seperti apa gambarnya, berantakannya seperti apa. Nah, ini di Luna time frame 1 jam ya, sekali lagi 1 jam, jadi terjadinya butuh waktu. Kalau teman-teman lihat di sini sama ya, bull flag pattern, didahului dengan pergerakan harga naik, terus ada semacam zigzag naik turun, des, tembus di sini ya, posisinya tembus di sini, akhirnya menghasilkan kenaikan yang lumayan tinggi. Potensinya juga kalau ada formasi-formasi seperti ini, potensinya juga cukup besar. Contoh ini hanya di time frame 1 jam ya. Ini kalau kita ambil di pas konfirmasi breakout ini, titik tertinggi, saya ambil titik tertingginya aja di 108 harganya, dan puncaknya ada di kisaran 117, yang artinya hampir 10%, sekitar 9% lah, kenaikan 9% ya dari titik ini, di titik breakout ini ya, 9%. Dan ini terjadinya dari titik breakout sampai dengan ke atas itu 2 April jam 1 subuh sampai jam 3 April jam, cuma seharian lah ini, cuma seharian menghasilkan 9%, lumayan dong, itu besar dong kalau di spot market. Belum kita ngomong ETF-nya, tinggal dikali 3 atau kali 4 atau kali 5, atau teman-teman masuk di future itu lebih gila lagi. Luna itu mungkin kalau nggak salah sampai dengan kali 50 ya, 9% kali 50, 450%, itu gila. Ini bull flag pattern, ambil ketika terjadi breakout. Gambarnya seperti ini, nggak semulus seperti teorinya tadi, tapi menurut saya cukup mudah, masih mudah dicek ya, di cross check. Dan kalau kita lihat geser lagi, ini juga terjadi lagi, teman-teman tinggal lihat ya di sini. Nih posisinya, terus ini ya, ini terjadi lagi dan terjadi kenaikan lagi, teman-teman bisa cek. Ini naik lagi. Nah, nggak susah ini bull flag pattern. Kita lanjut ke yang bearish pattern seperti apa. Ini ada di agak jauh ya di sini. Ya, saya besar dulu. Nah, ini jelas ya posisinya. Turun dulu, zigzag saya terus breakout di sini dan blosor turun. Yang ini agak panjang, profitnya lebih lebar. Ketika breakout, titik terbawahnya di $88 dan menghasilkan penurunan hingga $62. Wah, ini panjang ini 20%-an. 20%-an lebih lah. Ini 20%-an, ini gede ya. Kalau di spot market nggak bisa ngambil keuntungan dari ini, teman-teman harus masuk ETF, future-nya spot market. ETF teman-teman bisa koleksi yang short 3x3, 4, 5, tergantung yang tersedia yang mana.
20% kali 3 lumayan jauh, 60% keuntungan. Belum lagi kalau di future kali 50 1000% ya. Itu gambarannya mengenai bear flag pattern. Dan yang paling menariknya, ini ada potensi terjadi bear flag pattern ya, bear flag pattern di tanggal 7 April. Kalau kita lihat di sini, oke, gambarannya mengenai bull dan bear flag pattern seperti itu. Dan teman-teman pastikan cek lagi time frame-nya ya. Di sini saya pakai time frame 1 jam. Nah, teman-teman selalu cek time frame-nya ya, dan pastikan kalau teman-teman pakai di time frame lebar, time frame besar, jika terjadi pola-pola seperti ini, maka akan menghasilkan keuntungan yang tidak main-main. Dan targetnya seperti apa kalau misalnya terjadi pola seperti ini? Biasanya ketinggiannya mirip-mirip. Misal nih, posisinya seperti ini, maka ketika breakout ya teman-teman bisa ambil TP-nya juga di ketinggian yang sama atau kedalaman yang sama seperti ini. Meskipun pada akhirnya ini turun lebih jauh. Ini di sini kita ngomong gimana cara menentukan target profitnya. Gambarannya seperti ini, dan caranya ngambil adalah ketika terjadi breakout ya, baik yang bear flag pattern maupun yang bull flag pattern itu sama. Ambillah ketika terjadi breakout, dan targetnya pastikan targetnya memiliki kedalaman yang sama dengan ketika harganya masuk ke bawah. Atau mau lebih lebar sedikit boleh pakai ini, diukur dari tingginya di sini, mentok sampai sini, maka nanti target jualnya juga ketika breakout ambil di sini. Nah, ini lebih sesuai, jadi mirip ya. Itu bisa dipakai. Ini yang bear, terus yang flag saya kasih contoh sedikit. Nah, ini juga sama. Ini udah kelihatan gambarnya ya, posisinya. Ini tinggal saya pindah aja targetnya di mana ketika breakout. Nah ini mirip-mirip ya, ambil ketika breakout. Itu gambaran simpelnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bisa dicek ke koin atau token yang lain jika mendapatkan pola seperti ini. Kembali lagi lumayan ya, di atas 10% profitnya untuk di spot. Segitu dulu, salam cuanco.